Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Archery. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa sharing-sharing kembali tentang kitab Furusyah Al-Muhammadiyah, yaitu karangan karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemarin kita telah membahas tentang fadilah atau keutamaan tentang menunggang kuda, ya, tentang menunggang kuda. Dan ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengutamakan berkuda terlebih dahulu daripada memanah, dan ada juga pendapat yang memanah dulu daripada berkuda. Nah, kemarin kita telah membahas tentang keutamaan atau alasan-alasan pendapat ulama yang menunggang kuda itu lebih utama daripada memanah. Nah, sekarang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kelompok ulama atau sebagian ulama yang berpendapat memanah itu lebih utama daripada menunggang kuda. Nah, kelompok ini juga penjelasan dan alasan di dalam kitab Furusyah Al-Muhammadiyah sendiri. Kita telah menemukan di situ ada sekitar 17 alasan, ya. 17 alasan ulama yang mengutamakan belajar memanah, ya. Kelompok kedua, ya, dari yang berpendapat sesungguhnya memanah lebih utama daripada menunggang kuda, dan belajar memanah ini lebih diutamakan daripada belajar menunggang kuda. Bahkan perlombaan memanah lebih utama daripada pacuan kuda. Nah, ini insya Allah kita bahas 17 alasan yang menjadikan keutamaan tersebut. Dan yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mendahulukan penyebutan memanah daripada menunggang kuda, ya, yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 60, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, ya, wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Al-ayah, itu ini surat Al-Anfal ayat 60. Nanti teman-teman bisa membuka untuk ayat ini dan tafsir-tafsirnya. Bahwasanya Nabi SAW menafsirkan kata-kata di sini, ya, kata-kata wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kata-kata min quwwah di sini Nabi menafsirkan, ya, menafsirkan al-quwwah itu dalam ayat tersebut adalah memanah, ya. Bahwasanya artinya dalam surat Al-Anfal tersebut, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, ya, berupa kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Nah, Nabi langsung menafsirkan dari min quwwah tersebut adalah memanah, dan beliau juga bersabda, ketahuilah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, alakinna innal quwwata ar-ramyu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali, ya, keutamaan memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, dan sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Dan menurut ketentuan bahasa Arab, itu orang-orang Arab hanya memulai perkataan dengan sesuatu yang terpenting, ya, dan yang paling utama. Bahkan ulama sastra Arab
itu Imam Sibawai itu mengatakan bagi orang Arab itu jika ada sesuatu yang sangat penting untuk dijelaskan, mereka akan lebih mendahulukan dalam mengungkapkannya. Makanya dalam ayat tersebut yang diungkapkan pertama kali itu adalah memanah, min kuwah tersendiri. Bahkan tafsirnya itu adalah min kuwah tersebut memanah. Makanya alasan yang pertama ini, ulama yang berpendapat bahwa memanah itu lebih utama, ini alasan dalil yang pertama. Ya. Dan alasan yang kedua, menurut pendapat ulama yang mengunggulkan atau yang lebih mengutamakan memanah, yaitu Rasulullah SAW menamakan memanah itu adalah kekuatan, ya. Hingga keluar dari lafadz memanah itu sendiri berbeda dengan halnya ribatul khail, ya, atau menambatkan kuda untuk perang. Beliau tidak mengeluarkan lafadznya kepada lafadz yang lain. Di dalamnya terkandung isyarat, ya, bahwa memanah itu memiliki manfaat yang sangat besar, bahkan dan kekuatan yang luar biasa, ya, untuk melumpuhkan musuh. Nah, ini alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga itu sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa memanah itu lebih utama daripada menunggang kuda, ya. Bahwa hal ini juga menunjukkan memanah itu lebih utama daripada menunggang kuda. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis Sunan Abi Dawud, ya, Rasulullah bersabda, warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Maksudnya warmu, memanahlah kalian, warkabu, dan menunggang kuda. Kalian memanah lebih aku cintai daripada menunggang kuda. Nah, ini alasan yang ketiga, Masya Allah, ya. Nah, untuk selanjutnya kita alasan yang keempat, bahwa ulama yang lebih mengutamakan belajar memanah itu adalah sungguhnya memanah ini adalah warisan dari Nabi Ismail alaihissalam, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW juga pernah melewati sekelompok para sahabat yang sedang berlomba memanah, ya. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat yang sedang bermanah itu, urmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Bahasanya memanahlah kalian, wahai anak keturunan Nabi Ismail, ya, sungguhnya ayah kalian Nabi Ismail itu adalah seorang pemanah, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari. Masya Allah. Dan alasan yang kelima itu bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW menyertakan diri, ya. Beliau secara bersamaan dengan dua kelompok dua sahabat, ya, yang sedang melakukan perlombaan, ya, perlombaan memanah, dan beliau tidak pernah bergabung secara bersamaan dengan dua kelompok sahabat yang sedang pacuan kuda. Nah, itu, ya, orang yang pacuan kuda Rasulullah tidak pernah namanya ikut dalam tersebut. Bahkan malah Rasulullah itu menggabungkan dirinya kepada kelompok yang berlomba memanah. Ini alasan ulama yang lebih mengutamakan belajar memanah. Karena hal ini menunjukkan keutamaan para pemanah dan memanah itu sendiri, ya. Nah, itu. Dan untuk pendapat yang keenam, alasan yang keenam itu terdapat juga dalam hadis sahih
ya, yang menyebutkan ancaman bagi orang yang sudah belajar memanah. Dia sengaja melupakan belajar memanah. Dia sudah belajar dan dia sengaja ya, melupakan belajar memanahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman. Ya, bahkan ini tidak ada bagi orang yang belajar berkuda. Ya. Orang yang melupakan belajar berkuda tidak ada ancaman. Nah, yang ada ancaman itu adalah orang yang belajar memanah, dia melupakan pelajaran tersebut. Nah, di dalam Sahih Muslim dari hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man ta'allama ar-ramyi thumma tarakahu, man ta'allama ar-ramyi thumma tarakahu, falaysa minna, au qad asa. Ya. Barang siapa yang belajar memanah, kemudian dia meninggalkan memanah tersebut, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Au qad asa, bahkan atau sungguh dia itu telah bermaksiat. Ya. Nah, ini di dalam hadis Sahih Muslim. Dan dalam riwayat lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, man ta'allama ar-ramyi thumma nasiyahu fahiya ni'matun sulibaha. Ya, barang siapa yang belajar memanah kemudian dia melupakannya, ya, maka hal tersebut adalah nikmat yang dicabut darinya. Dan ini terdapat di dalam riwayat At-Tabrani di dalam kitab Fadilah atau Fadl Ar-Ramyi, ya, Fadilah Ar-Ramyi, Fadilah memanah. Ya, ini alasan yang keenam, maksudnya orang yang belajar memanah dan meninggalkan pembelajaran memanah atau melupakannya, dia mendapatkan ancaman bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan Rasulullah SAW, bahkan dia termasuk orang yang telah bermaksiat, ya, dan nikmat yang dicabut darinya. Masya Allah, ya. Ini keutamaannya. Dan alasan pendapat ulama yang lebih mengutamakan memanah daripada menunggang kuda, pendapat alasan yang ketujuh itu bahasanya sesungguhnya satu lemparan anak panah itu sebanding dengan pahala membebaskan satu budak. Ya, luar biasa, Masya Allah. Ya, melempar satu anak panah, ya, sebanding pahalanya itu dengan membebaskan satu budak, ya, atau memerdekakan budak. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai dan Sunan At-Tirmidzi juga dari Amr bin Abbasah, dia berkata bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man roma bisahmin fisabilillahi fahuwa idlun muharrarun. Ya. Man roma bisahmin fisabilillah fahuwa idlun muharrarun. Barang siapa yang melempar anak panah di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan budak. Ini luar biasa ini. Ini di dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Itu menyebutkan bahwasanya yang melempar anak panah karena menginginkan ridha Allah, ya, dan melemparkan anak panah di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan budak, satu budak. Masya Allah. Dan Imam At-Tirmidzi juga berkata bahwa hadis tersebut itu adalah hadis Hasan Sahih, ya,
Dalam lafaz hadis Imam An-Nasai itu berbunyi, man rama bisahmin fisabilillahi balaghol aduwa awlam yablugh kana lahu ka'idqi raqabatin. Ya. Barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah sampai pada musuh atau tidak, maka baginya pahala seperti memerdekakan budak. Nah, untuk zaman sekarang kita memanah karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai target ataupun tidak mengenai target, itu pahalanya seperti memerdekakan satu budak, ya, satu budak. Bahkan Amru bin Abbasah juga berkata, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man a'ataqa raqabatan mu'minatan a'ataqallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar wa man rama bisahmin fisabilillahi fabalaghal aduwa fa asaba au akhta'a kana lahu idqu raqabatin. Ya, barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka. Dan barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, kemudian anak panah tersebut sampai pada musuh, mengenai atau meleset, maka baginya pahala memerdekakan budak. Ya, Masya Allah. Alasan ketujuh sudah dalilnya. Ya. Pendapat ulama yang ke-8 yang lebih memuliakan atau lebih condong kepada memanah itu adalah bahwasanya ganjaran memanah sendiri, ini alasan yang ke-8 ya, ganjaran memanah sendiri itu 1 derajat di dalam surga. Ganjaran memanah adalah 1 derajat dalam surga. Sebagaimana Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari pengepungan kota Taif, ya, berbunyi, qatilu faman balagha bisahmin fa innaha darajah ama innaha laisat bidarajati abi ahadikum wala ummihi walakinnaha darajatun fil jannah. Insyaallah, luar biasa ya. Berperanglah kalian, barang siapa yang dapat menyampaikan satu anak panah pada musuh, ya, sesungguhnya hal tersebut adalah 1 derajat. Ketahuilah, sesungguhnya 1 derajat ini bukanlah sebanding dengan derajat ayah dan ibu kalian, akan tapi derajat tersebut adalah derajat di dalam surga. Masya Allah. Dan dari Abdullah bin Mas'ud juga dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah. Qalu ya Rasulullah wa mat darajah? Qala ma bainat darajataini khamsumi'atin amin. Masya Allah. Barang siapa man balagha bisahmin, barang siapa mengenakan 1 anak panah pada musuh, maka baginya falahu darajatun fil jannah, maka baginya 1 derajat dalam surga. Ya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mal darajah? Apa itu derajat? Apa itu derajat itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah bersabda, qala wa ma bainat darajataini khamsumi'atin amin. Jarak antara 2 derajat sejauh 500 perjalanan. Ya. Jaraknya antara 2 derajat sejauh 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Ya. Dari itu inilah alasan karena memanah itu lebih utama. Ini berapa alasannya? Ini alasan yang ke-8. Sungguh luar biasa. Karena memanah ini kalau
kita belum terbiasa itu kelihatannya emang susah. Tapi kalau terus belajar sedikit demi sedikit, insya Allah akan terbiasa dalam menariknya. Bahkan kemarin kita mencoba, itu teman yang di gym, ya, orang-orang yang ototnya besar, itu untuk mencoba menarik busur aja tidak kuat, ya. Dia sudah mengangkat barbel, mengangkat dan lain sebagainya. Dia ternyata mencoba untuk menarik busur, sebuah busur, itu masih kewalahan, ya. Maka dari itu kekuatan itu emang luar biasa di dalam memanah ini, ya. Dan alasan yang ke-9, sebagian ulama yang lebih mengutamakan memanah daripada menunggang kuda, yaitu memanah itu adalah cahaya, ya, cahaya pada hari kiamat. Al-Hafidh Abu Ya'qub Al-Qurab dalam kitabnya Fadl Ar-Ramyi dari hadis Muhammad bin Hanafiyah, dia berkata, aku melihat Abu Amroh Al-Ansari, beliau termasuk sahabat yang ikut serta, ya, ikut serta dalam perang Badar dan Uhud, dalam keadaan meronta-ronta karena kehausan, ya. Kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fabalagha aw qassara kana dzalika sahmu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, baik anak panah itu mengenai musuh ataupun tidak, maka anak panah tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Cahaya pada hari kiamat itu adalah cahaya yang sempurna, ya, cahaya sempurna. Kalau kita memanah jarak 5 meter, cahaya itu sempurna sampai 5 meter tersebut. Kalau kita memanah 10 meter, ya cahaya itu sampai 10 meter. Bahkan sampai kita memanah sampai 70-90 meter, cahaya itu akan sempurna, ya. Bahasanya di dalam riwayat lain juga Rasulullah bersabda, man rama bisahmin fisabilillah kana lahu nurun taman. Ini ya, dikatakan barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, maka anak panah tersebut menjadi cahaya yang sempurna baginya. Luar biasa, Masya Allah pahalanya, ya. Dari itu para pemanah yang sudah belajar memanah, mari kita gencarkan lagi, karena di dalamnya tidak ada permainan yang yang tidak bermanfaat, karena ini permainan yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, Rasulullah SAW. Di dalamnya banyak sekali fadilah-fadilahnya, di dalamnya banyak sekali pahalanya. Bahkan Rasulullah bersabda tersebut, bahwa satu anak panah itu menjadi cahaya yang sempurna bagi para pemanahnya. Yang nanti di hari kiamat semuanya gelap gulita, para pemanah ini akan diterangi cahaya yang taman, cahaya yang sempurna. Mungkin di kegelapan bisa digambarkan cahaya itu seperti siang. Nah, siang itu terang benderang. Maka itu ini adalah acuan biar kita tidak goyah, ya, tidak goyah atau lemes lah, dalam artian kita itu pengen mana, kadang juga lemes, ada penurunan keimanan, ya, penurunan keimanan. Nah, ini bisa menguatkan kembali untuk para pemanah. Nah, untuk alasan yang ke-10, ini untuk alasan yang ke-10, Rasulullah SAW juga berdoa untuk para pemanah. Beliau juga pernah berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya itu adalah Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, luruskanlah lemparan
panah. Ya. Ya Allah, luruskanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah ini, semenjak itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini, tembakan anak panahnya itu tidak pernah namanya meleset dan doanya selalu dikabulkan. Masya Allah. Nah ini juga bisa untuk doa untuk para pemanah ini, untuk agar diluruskan lemparan anak panahnya. Ya, Allahumma, doanya adalah Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya, artinya itu, ya Allah, Allahumma saddid ramyatahu, ya Allah, luruskanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doanya.